tak mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia. Masih gadis, Bo. Masih gadis masih ya? unyu-unyu. Oh ya Allah. Sekarang onyo-onyo. Usia berapa itu unyu-unyu? Masih 17 tahun. Jadi kata produser aku, Mir, kamu kan usia sekarang baru 14 tahun untuk nyanyi lagu anak-anak. Kamu 14 tahun ya sekarang. Iya, tunggu 3 tahun lagi ya baru bisa nyanyi lagu percintaan, kita bisa masuk safari. Jadi lagu itu 3 tahun ini dulu deh. Aku nganggur dulu 3 tahun tuh Mas Rere. Mau denger ceritanya enggak? Dengar, dari tadi juga gue dengerin. Maksudnya yang panjang lebarnya. Oke, dengerin. Oke. Dari tadi emang gue ngapain? Tiba-tiba waktu aku latihan ada kericuhan gitu, akhirnya aku dipanggil, Bapak aku dipanggil abah aku sama Pak RW. Udah stop ya, jangan ada dangdut. Padahal yang ribut bukan anak-anak dangdut. Di depan mataku kau bersandiwara, di belakangku Mas Rere main gila. Jadi sebelum ada Bang Toyib, itu Bang Kodir duluan yang ngetop. Podcast Fix Mantap. Hai Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di Podcast Fix Mantap. Kalau sekarang edisi dangdut pasti mantapnya juga pakai cengkok. Mantap. Ya, kalau kemarin kita sudah hadirkan berbagai jenis bintang tamu. Jadi macam-macam jenis. Kita kayak tumbuhan deh, berbagai jenis. Maksudnya genrenya. Jadi ada pop, ada rock, ada dangdut. Nah kalau dangdut requestnya banyak, ya karena legendnya banyak di dangdut. Kalau kemarin ada Mega Mustika, nah orang bilang kalau ada Mega pasti ada Mirna dong, gitu. Nah Mirna tuh siapa? Gue gak ngerti ya. Gue taunya Mirnawati. Kalau Mirna beda ya. Mirna kan ART sebelah ya, Wak. Wah berarti nama Wati itu dong ART dong rata-rata. Mirnawati enggak, Mirna doang. Oh Mirna doang. Ada lagi Mirna Banci Dandan, Wak. Sedial. Oke, nah hari ini luar biasa karena saya berhasil menculik ya teteh kita satu ini yang punya hits apa aja. Ayo kita tanya langsung, siapakah dia? Bukan tak mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia, hatiku bahagia. Semoga kau mengerti. Tepuk tangan dong. Mirnawati, gak kuku. Au. Ini diva loh, diva dangdut Indonesia, legend. 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 Tapi berhasil saya culik ke sini. Terima kasih ya Teh Mirna. Sama-sama. Panggilnya Teh Mirna atau Teh Wati? Atau Teh Wat? Mirwat. Kalau nama Wati banyaknya suka wajah tipu. Singkatannya wajah tipu. Wati, wajah tipu-tipu ya. Jadi Teh Mirna aja ya, Teh Mirna. Thank you loh mau hadir di sini. Makasih Mas Rere. Jadi sebelum syuting tadi tuh dia ngobrol sama saya. Suaranya cempreng, saya ragu. Ini Mirnawati beneran apa enggak ya? Karena kalau saya denger lagunya kan suaranya empuk banget gitu ya. Tapi pas ngomong sama aku kok cempreng. Begitu tadi opening suaranya langsung jadi bulet lagi. Emang punya dua kepribadian? Jahara deh Mas Rere. Aduh. Jadi suaranya yang bener yang mana? Yang tadi. Oh yang tadi. Kalau nyanyi harusnya gimana dong? Mas nyanyi masuk harus cempreng nggak mungkin ya? Iya. Jadi harus dibuletin. Harus ditata dengan baik. Ditata. Jadinya kayak itu tadi. Bukan tak mampu. Harus punya rasa dan jiwanya harus dapet. Harus dapet kalau ya. nyanyi kita kan kalau ngobrol kita ya enggak? Kalau ngobrol. Kalau nyanyi enggak begitu. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah Mas Rere baik. Alhamdulillah sehat ya. Awet muda ya Teh ya? Awet tua apa awet muda? Saya bilang awet muda, dia bilang awet tua. Jadi saya kenal Teh Mirna ini sejak saya
Itu tahun berapa ya Teh keluar single pertama itu? Album pertama aku tahun 88. 88. Aku masih gadis, Bo. Masih gadis masih ya? unyu-unyu. Oh ya Allah. Sekarang onyo-onyo. Usia berapa itu unyu-unyu? Masih 17 tahun. 17. Jadi tahun 88 keluar single pertama. Album ya. Oh, zaman dulu langsung album ya. Dengan judul Jeritan Hati. Karya cipta dari almarhum Om Meggy Z. Meggy Z, lagunya yang gimana sih, Teh? Boleh nggak? Tuduhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu bunuhlah aku. Asik. Aduh, enak banget ya. Aduh, saya nggak ada yang nyawer ya, Bro. Enak banget dengerinnya ya, Masya Allah. Ayam ya. Gimana ceritanya bisa tiba-tiba keluar album? Itu kalau nggak salah lagu itu tuh saya pernah denger lagu itu tapi versi lakinya. Oh, yang versi judulnya lakinya Sakit Hati. Oh, judulnya Sakit Hati. Jadi pertama Om Meggy Z itu nyiptain album Sakit Hati. Yang gimana lagunya? Sampai hatimu ya. begitu tega. Ya. Terus jawabannya nih perempuannya Jeritan Hati gitu. Yang Sakit Hati meledak. Iya. Yang Jeritan Hati alhamdulillah meledak juga. Aku bahkan juga. sempat dapat penghargaan dari HDX ya. Dulu kan masih pita kaset ya, Mas Rere. Jadi HDX. Jadi aku lagu terlaris waktu itu pada tahun itu tahun 88 aku dapat penghargaan HDX Award. Wis, luar biasa. Jadi sekali debut langsung. Awalnya gimana bisa masuk ke dapur rekaman? Sebetulnya album Jeritan Hati itu sebetulnya pertama album saya. Pertama itu. Tapi sebelum lagu Jeritan Hati aku pernah nyanyi lagu juga dangdut tapi lagu anak-anak. Versi anak-anaknya judulnya Anak Asuh. Oh, ada ya? Lagu dangdut versi anak-anak ada? Tapi cuma waktu itu nggak boleh safari kan anak. Jadi kata produser aku, Mir, kamu kan usia sekarang baru 14 tahun waktu aku nyanyi lagu anak-anak. Kamu 14 tahun ya sekarang. Iya, tunggu 3 tahun lagi ya baru bisa nyanyi lagu percintaan, kita bisa masuk safari. Jadi lagu itu 3 tahun ini dulu deh. Aku nganggur dulu 3 tahun tuh Mas Rere. Aku nyanyinya kalau nggak salah sama Amir nih Cilik ya. Itu karya cipta dari almarhum Bang Ali Usman. Oke, lagunya gimana tuh? Anak Asuh. Aku juga lupa juga. Lagunya kalau nggak salah aku duet ya, kalau nggak salah begini ceritanya nih. Lagunya gini. Bapak terima kasih atas kebaikanmu gitu. Aku juga udah lupa juga sih karena lagu itu emang nggak sempat direkod, nggak, cuman hanya syuting waktu itu acara TV, boleh disebut kan namanya? Boleh ya, boleh. TVRI, tapi aku hanya selingan aja. Jadi nggak bikin album, tapi tetap bikin video klip, tetap bikin. Oke. Jadi untuk memperkenalkan dulu lah ya. Anak ya. Nah, bisa masuk dapur rekaman gimana ceritanya? Sebetulnya aku nih nyanyi tuh dari umur 9 tahun Mas Rere. Tapi waktu itu ya masih RT RW, tingkat-tingkat RT atau kelurahan. Kalau ada acara-acara hajatan, acara-acara 17 Agustus aku nyanyi gitu di daerah Kartini, Pasar Baru situ. Oke. Situ. Jadi anak Pasar Baru emang? Kartini. Anak Kartini. Kartini. Dekat Pasar Baru, dekat kan. Aku Laut Solo. Ya deket dong. Deket. Kita ketemu, Bo. Waktu itu aku jualan bakwan. Teh Mirna jualan apa zaman itu? Aduh, kau jual bakwan ya? Aku jual bakwan, jual gorengan. Teh Mirna pembelinya. Aku waktu itu sih aku mainnya nggak dari situ ya, Say. Aku main dari Karanganyar, mainan itu. Gang Kelinci sana ya. Agak bergengsi ya. Enggak dong, maksudnya teman-teman aku dari situ. Dari situ. Emang asli situ ya? Aku dari kecil Kartini ya? Di Kartini 9, lama juga aku di sana. Sampai sekarang pun masih ada rumahku. Cuman aku karena di sana banjir ya, Bo, Jakarta. Sekarang banjir ya? Banjir lah kalau di Jakarta mah kan selalu banjir. Di Kartini banjir ya? Yang deket kali situ ya? Aku masuk dalamnya. Masuk ke dalam ya? Banjir. Deket Kelenteng situ? Enggak dong, Kelenteng di daerah itu Karanganyar kalau nggak salah ya. Aku di Kartini 9. Kartini 9 yang agak ke sono ya, yang deket-deket hotel ya. Itu sekarang dekat hotel apa ya? Hotel Kartini depan tuh. Iya, dekat situ dalam. Banjir ya Teh ya? Banjir lah, makanya aku pindah. Sekarang pindah kemana?
Aku di Tangerang. Oh, di Tangerang. Pondok. Oh, oke. Rumah di itu juga ada di Bungur. Ih, orang kaya ya, rumahnya banyak ya. Alhamdulillah. Amin. Di Bungur ada, Kartini ada. Aku adik-adik aku di sana. Oh, oke. Adik-adikku masih di Jakarta, ada yang di Bungur, ada yang di Kartini gitu. Oh, oke. Nah, terus dari situ gimana sampai masuk ke rekaman dari nyanyi-nyanyi di Pasar Baru? Sebetulnya waktu itu nyanyi acara-acara panggung-panggung ya Mas Rere. Aku bergabung di grup Romantika 84 Oh, oke. sama Agus Melayu Fuaria, pimpinan dari almarhum Bang Fuad Amri. Nah, aku suka main tahu nggak Lokasari? Lokasari Dulu tahu. kan daerah Princeton Park ya, yang deket belakang Rukia. Besok di situ aku tampil tuh nyanyi. Aku seminggu bisa 4 kali atau 5 kali. Itu kafe-kafe gitu ya? Enggak, itu di lapangan terbuka yang ada biliar, tau kan? Yang Rukia, biasa Rukia. Nah, aku di situ tampil di situ. Jadi setiap seminggu 4 kali aku tampil. Dulu pakai tiket ya. Itu masih kecil ya? Iya, Umur masuk. berapa? Pokoknya kelas 5 ke 6 aku udah mulai nyanyi. Terus mau denger ceritanya enggak? Dengar, dari tadi juga gue dengerin. Maksudnya yang panjang lebarnya. Oke, dengerin. Oke. Dari tadi emang gue ngapain? Masih ditanya. Marah kan tuh dia. Nah, gue dari tadi gini-gini masih ditanya mau dengerin nggak? Jadi gini Mas Rere, main di situ main dan seminggu 4 kali. Mainnya malam habis isya. Jadi kalau kita main itu ya, kalau kita main itu pasti rame dong istilahnya. Nah, kalau pada satu hari aku nggak main karena hujan besar kan. Tahu nggak honornya berapa aku? Berapa? Aku cuma bayar 5.000, Bo. Per sekali tampil. sekali tampil ya. Iya. Kalau kamu nyanyi 4 kali kan lumayan 20.000. Iya dong, pokoknya main dari jam 7:30 sampai selesai. Jam 11 itu 5.000. Oke. Tiba-tiba hujan nih, Bo. Ya kita nggak main kan, banjir kan. Panggung udah gitu sound systemnya juga kena ini air kan, takutnya air dibayar berapa tau nggak, Bo? Dibayar 2.500. Karena nggak jadi nyanyi. Iya, separuh harga. Separuh harga. Tapi itu bagi aku tuh Proses ya. Iya. Udah gitu 2.500 diambil 1.000 tuh. Mau tau buat apa? Buat PP naik beca. Oh, oke. Naik beca gue PP terus Dekat rumah ini kan. Sisa cenggo. Ya udah deh kasih orang tua aku. Karena uang segitu kan dulu berharga banget. Lumayan besar. Bisa untuk belanja tuh bisa deh pokoknya alhamdulillah. Terus siapa yang nawarin rekaman waktu itu? Waktu itu aku sempat bikin grup juga, abah aku bikin namanya Karseda. Karseda Group artinya Kartini 9 Dalam. Tiba-tiba waktu aku latihan ada kericuhan gitu, akhirnya aku dipanggil abah aku sama Pak RW, udah stop ya, jangan ada dangdut. Padahal yang ribut bukan anak-anak dangdut, yang mabok. Orang-orang dari mana-mana kumpul lihat dangdut, akhirnya mereka ribut kali mereka entah selisih omong atau apa. Jadi yang disalahin anak-anak grup. Padahal pas dilihat, pas sudah dikelirkan, ini orang-orang bukan Pak, bukan ini mana anak-anak pemusik saya. Jadi bukan anak pemusik dong, orang luar. Akhirnya batal itu, nggak boleh lagi tampil aku, jadi nggak boleh lagi ada dangdut di rumah aku tuh Mas Rere, di stop. Aku ngelamun setelah itu, lama juga aku nganggur. Jadi pengangguran ya Kak. Biasa nyenyong, Mbak. Akhirnya aku diajak sama udah kayak kakak deh ya, pas pemain grup aku, Kak Dadi. Mir, yuk ada acara, yuk kita gabung yuk sama grup Romantika 84. Di mana Kak? Di Mangga 2. Dulu kan Mangga 2 masih banyak rumah produksi itu ya, banyak kali gitu ya, kita latihan di situ. Jadi setelah itu aku latihan itu, aku bergabung dengan grup Romantika 84. Udah almarhum pimpinannya Bang Fuad Amri. Nah di situ aku Mas Rere nyanyi mulai di Lokasari, nyanyi di acara di Taman Riatmaja yang di Taman Mini. Terus Tirta Lokapui tahu kan, yang sekarang udah di mall. Itu aku dampingin almarhum Bang Ali Usman, Mbak Herlina Effendi, senior-senior aku. Zaman dulu ada penyanyi ya, Herlina Effendi. Terus Bang Jaja Miharja. Ingat loh, Herlina Effendi lagunya gimana ya? Seruling bambu ya? Hai, seruling bambu. Iya, Beda Kumala yang nyanyi lagu Jangan kau salah duga akan diriku ini, hanyalah dirimu yang aku harapkan. Asik. Gitu. Aku nyanyi tuh selalu bawa lagu beliau, lagu senior aku juga, Umi Elvi, Mbak Rita Sugiarto, Pak Haji Omar, pokoknya semua senior aku selalu bawain. Di situ tuh Mas
Mas Rere, aku mulai cari penggemar lah ya, cari penggemar. Nah tiba-tiba aku ditawarin nih sama teman aku, Mir, yuk kita tes suara yuk. Oke. Di mana Kak? Ayo di studio ini. Nah kebetulan aku berhasil diterima sama yang produser aku ini yang album Jeritan Hati. Jeritan Hati. MSC Record. Emang sebelum itu aku sempat ada protes juga ditolak. Enggak usah. Penyanyi kerempeng banget. Oh dulu kerempeng ya? Ya, kerempeng. Penyanyi kerempeng banget itu. Kayak kurang gizi. Aku sedih banget. Oh sempet dia? Iya, sempat ditolak. Iya, aku sangat kurang gizi, belum dites baru udah dateng. Dites udah, tapi kurus banget badannya, krempek. Enggak semok. Kata dulu kan mau yang semok ke Satya, udah aku sakit hati enggak? Ya, aku sih pokoknya ya udah sabar. Akhirnya enggak, kan dibilang enggak semok. Besok datang lagi ganjel bantal kanan kiri biar semok. Akhirnya aku dites lagi Mas Rere di studio ini. Terakhir di MSC ini aku diterima. Ya udah Mirna, kamu besok ini ada lagu-lagu kamu hafalin ya. Nanti kamu minggu depan kita rekaman. Itulah album Jeritan Hati. Dan ternyata meledak. Alhamdulillah meledak. Itu sampai berapa juta kaset waktu itu? Aku sih nggak tahu, cuma katanya sampai 800.000. Oh 800.000 kalau sampai sejuta aku mungkin dapat Golden Award ya. Golden emas. Aku cuma aja apa tuh itu aja silver. Tapi ini dari HDX. HDX Award. Kalau yang sampai 1 juta itu bisa Golden Award. Katanya zaman itu kalau lagunya meledak dapat bonus. Waktu itu Mbak Mega bilang single pertamanya dia dapat bonus mobil. Kalau Teh Mirna dapat bonus apa? Ya pokoknya sih aku uang ya. Pokoknya aku syukurin aja ya. Mau dapat apa ya, buat aku bersyukur karena aku dapat berhasil. berapa ratus juta? Ya pokoknya bisa beli rumah lah. Oh, bisa beli rumah ya. Ya enak beli rumah daripada mobil. Karena emang produser aku juga ini Mas Rere. Alhamdulillah dia tadinya kan produser pop. Produser pop nggak ada yang naik lagunya. Pas dangdut aku pertama kali meledak. Alhamdulillah iya. Akhirnya aku Mega, terus teman-teman aku Irma Erviana, itu kan satu grup satu label ya. Semut ya, Lisnawati. Nah itu teman-teman aku juga. Langsung pokoknya dulu namanya dangdut remaja. Kalau sekarang dangdut tua. Sekarang dangdut manula. Enggak lah, belum manula, belum. Masih remaja. Nah, terus dari Jeritan Hati jarak berapa lama tuh dengan lagu kedua? Pokoknya tiap tahun aku rekaman. 88 Jeritan Hati, 89 Kelakuan. Oh, Kelakuan yang gimana lagunya, Teh? Di depan mataku kau bersandiwara, di belakangku Mas Rere main gila. Itu juga meledak ya? Alhamdulillah sukses. Enak ya dengerin suara dia, gue ngantuk loh. Ya. Dayu-dayu kayak di Nina Bobo kan, enak banget. Oh itu album kedua. Terus album ketiga? Ketiganya itu album apa yang judulnya? Bukan Tak Mampu. Bukan. Yang ketiga kalau nggak salah Fitnah kalau nggak salah. Oh Fitnah. Fitnah. Kalau lagu dangdut gitu ya, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Untuk siapa deh? Untuk siapa dulu? Untuk siapa yang gimana? Aku tak meminta padamu untuk kau jadikan yang pertama. Ya itu. Oke. Itu populer sekali loh. Aku setiap tahun rekaman. Dan lagu-lagunya meledak semua itu ya. Sukses. Emang gini Mas Rene, setahun itu aku harus keluarin lagu 2 album. Oh, zaman dulu ya, tahun 2. Bila perlu 3, tapi 3 terkadang terlalu cepat ya. Jadi per 6 bulan sekali itu kita harus rekaman, keluarin lagu baru. Berarti setiap hari rekaman dong itu. Pokoknya setahun 2 kali itu pokoknya aku harus keluarin album. Kan satu album tuh zaman dulu 10 kan, 10 sampai 12 kan. 10, Sit A5, Sit B5. Terus aku ditambah satu lagi lagu kayak kompilasi gitu. Jadi aku, Mega, Irma, jadi campur-campur. Jadi satu tahun itu 3 album. 3 album. Yang ke berikutnya tadi kan 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu untuk si tadi apa ya? Fitnah kalau nggak salah. Fitnah. Yang Fitnah tahun 91 Fitnah. Yang tadi dinyanyiin. Nah, yang tadi tuh untuk siapa tahun untuk 90. Siapa? Fitnahnya gimana? Fitnah tahun 91, judulnya gini. Ingat gak Vin? Gimana? Aku suka lupa juga lagu sendiri. Gini. Sudah kau putuskan cintaku
lalu kau hitamkan namaku. Itu fitnah. Oke, fitnah. Fitnah. Jadi ini ya, lagu dia itu ini ya, Lagu-lagu melo. lagu-lagu melo ya. Iya. Lagu derita semua ya. Lagu cengeng. Terus bahagianya kapan? Emang gini Mas Rere, emang aku sempat dihapus loh. Karena kan lagu aku kan katanya termasuk lagu cengeng. Jadi itu sempat mati penerangan, sempat Oh iya, waktu itu nggak boleh kan? nggak stop lagu-lagu cengeng karena lagu cengeng itu katanya menjurus ke KDRT dan perselingkuhan. Jadi Merusak generasi bangsa. akhirnya tapi aku sih cuek aja ya kata. Tapi sempat kena cekal juga. Tapi aku kata produser aku, Mir, kamu tetap lagu-lagu melo karena kamu Oke. cocoknya di melo. Tapi Oke. aku tetap bawain lagu beat udah pernah bawain juga. Tapi kamu cocokin lagu melo. Tapi tetap aja lagu melo itu tetap berebut pasar Mas Rere. Tapi nggak boleh, waktu itu nggak boleh muncul di TV kan? Lagunya maksudnya lagu cengeng nggak boleh. Kalau mau tampil lagu-lagu yang beat gitu loh. Terus kamu tampilnya pakai lagu apa tuh? Aku bawain lagu juga, lagu-lagu beat. Aku bawain lagu nanti judulnya Bang Kodir. Bang Kodir. Iya, Aku nyanyi bawain dong, juga. nyanyi. Joget semua dong ya. Coba dong, Teh. Aduh Bang Kodir, jangan tinggalkan aku. Dengarlah dulu, kan aku jelaskan. Jangan begitu cepat engkau marah. Boleh cemburu, asalkan jangan sama Mas Rere. Dia itu pamanku. Asik. temanku. Iya. Itu ngetop banget kan lagu itu. Alhamdulillah sampai sekarang pun itu lagu sering dibawain. Jadi sebelum ada Bang Toyib, itu Bang Kodir duluan yang ngetop. Iya. Karena zaman itu kalau nggak salah tuh penyanyi dangdut itu Bisa dihitung dengan jari Mas Rere. artinya gini, dia kolaborasi sama pelawak-pelawak. Jadi ada Visual. Doyok, ada Kadir. Visualnya ya, Iya sebagai kan? visual ya. Visualnya ya. Oh, oke. Terus kemudian sampai di Album kelima. Album kelima itu kalau nggak salah aku sempat duet juga sama Mega. 2M tahun 92. 2M. 2M. Ih, zaman itu udah 2M loh dia. 2 ember. 2 miliar. 2 Mirnawati Mega Misteri, judul lagunya Maafkanlah Dia. Maafkanlah Alhamdulillah dia. kemarin aku sempat juga dapat undangan dari Indonesia juga. Kita promosikan lagu itu juga. Yang kemarin. Itu itu. tahun berapa? Itu tahun 92. 92. Itu kita 2M. duet sama Mega Oke. Mustika. Iya. Terus Alhamdulillah sukses juga. kalau yang bukan tak mampu itu? Bukan Tak Mampu itu sebenarnya di lagu nomor 4 Mas Rere. Oh, oke. Di album Fitnah, tapi orang lebih suka lagu Bukan Tak Mampu. Request itu akhirnya sebenarnya bukan lagu andalan. bukan lagu andalan, itu lagu nomor 4 di sit A. Fitnah, terus nomor 4 Bukan Tak Mampu. Akhirnya kata produser aku, Mir, kamu syuting lagu baru deh. Lagu apa Om? Ini lagu Bukan Tak Mampu karena banyak orang nih request lagu ini. Akhirnya diangkat lagu Bukan Tak Mampu. Oh gitu. begitu. Tapi Iya. sebetulnya di albumnya album Di album Fitnah. Kalau nggak salah ya Vin ya, Vin tahu nih. Aku sekarang suka lupa sama lagu album sendiri. Usia Bu. Enggak, masalah aku nggak ini Mas Re. Aku nggak punya itunya, Datanya nggak koleksinya. punya. Aku pernah kebakaran kan di Kartini tahun 98. Iya, Pernah 98 kan. Kartini kebakaran. Tapi rumah aku alhamdulillah gak kebakaran. Tapi tetangga aku pada naruh barang di rumah aku. Teh tolong ya Teh titip ini. Akhirnya malah barang aku yang Keangkut hilang. semua. Barang tetangga ada barang aku yang hilang termasuk itu Kalung, koleksi album segala aku, macam. Bo. Oh. Koleksi album. TV ikut TV hilang ya nggak? hilang. Ya udahlah ya, nggak apa-apa deh ya. Itu sedekah. Kalau berasan di atas dong Bo, naruhnya Bo. Di kotak. Iya. Nah, kalau dihitung perjalanan Teh Mirna dari awal album tahun 88 sampai sekarang masih aktif nyanyi. Alhamdulillah aku masih rekaman juga. Aku tiap tahun rekaman. Tiap tahun aku selalu bikin. Kalau dulu kan album, kalau sekarang single ya. Single sekarang. sampai sekarang. Berarti dari 88 sampai sekarang udah 2006. ini Berapa tahun 2026. Iya. Udah Berapa tahun 40 ya? tahunan ya? Ada nggak sih? Ada. Iya, Itu Iya kan? sendiri Dari Mas Tere. 88 ya hitung aja Iya. itu 90. Iya. Ya 30 tahun lebih ya? Iya, alhamdulillah. Luar biasa ya.
Eksis ya. Alhamdulillah Mas Rere. Resepnya apa? Udah biar se-eksis itu. Resepnya banyak bersyukur aja. Oke. Bersyukur aja apa yang Allah kasih kita terima aja. Terima Alhamdulillah. kasih. Bersyukur. Pokoknya aku sih terima kasih juga buat teman-teman dan produser aku yang lain yang mereka masih mau mempergunakan jasa aku ya. Alhamdulillah buat aku tuh berkah Mas Rere. Berkah, ya? Ada juga ada teman-teman juga aku merekaman dia sama Teteh boleh nggak? Boleh, kenapa enggak? Yang penting kan dutanya di track. Yang penting cuan. Iya. Mau aku sama banyak juga sama WKB aku udah 2 album. Oh, sama udah 2 single. 2 single. Iya. Sama Bang Yudi. Oke. Baru aku bikin juga kita bertiga nyanyi dengan Mas Haidir. Oke. Gitu. Jadi aku banyaknya temen-temen teh aku mau duet teh, ayo boleh. Tapi ini nih teh kita kan lagi lagi belajar ini ya udah. Tapi syuting dari kamu semua ya udah aku tinggal terima beres. Itu aja. Pokoknya hari gini job apapun sikat gitu ya. Alhamdulillah nah, Mas Rere. selama berprofesi sebagai penyanyi sudah kemana aja Teh Mirna? Mana aja aku udah keliling udah Indonesia udah ya, cuman aku satu dong belum nih Indonesia, Aceh yang belum aku. Aceh belum. Sama Kenapa? sekali. Nggak tahu ya. Apakah kamu dianggap haram di sana? Enggak juga. Nggak tahu ya. Aku pernah sampai ke Medan, nggak ke Aceh, dikit lagi gagal lagi. Aku banyak kan ke Kalimantan, ke daerah Jawa Tengah. Waktu itu aku keliling Sumatera, ke Padang, sampai ke Riau, sampai yang ke Medan itu ya. Itu berapa titik? Aku sampai 8 bulan. 8 bulan nggak pulang. Ini pulang-pulang orang tuanya udah lupa ini siapa. Anak aku putri pertama aku dari umur 2 bulan aku tinggal sampai 8 bulan dia sampai nangis. Itu siapa? Sampai kenalin aku. Sampai umur 8 bulan dia nggak kenalin aku loh. Itu mama sayang, dia takut. 8 bulan dia kayak Bang Toi pakai dirinya. Oh iya, jadi keliling Sumatera. Jadi kita keliling sama dulu sponsor rokok ya Mas ya. Kita kan pakai tiket. Kalau sekarang nggak ada sekarang mah. Nggak ada ya. Sekarang mah soalnya kan banyak yang dibebasin. Banyak free ya. Banyak yang. Kalau dulu tiket berbayar ya. Yang itu tuduhlah aku itu ya. Tiket. Kadang mereka bikinnya pakai undangan juga. Mereka tawarkan ke para pejabat ataupun para orang-orang yang tertentu ya ingin membeli undangan gitu. Kalau sekarang nggak bisa kayaknya. Sekarang selalu ada banyak live ini Gretong. Di TV lah, di mana Gretong jadi kesian juga panitia yang paketnya itu udah nggak ada aktif, ya. Iya. Udah gulung gitu. tikar, kasian juga ya. Ada pengalaman yang paling seru nggak Teh selama kamu manggung itu? Ada sih, aku sempat show di daerah Jeruju ya, Sungai Jeruju. Di mana itu? Itu Palembang sana pedalaman. Itu tahu nggak, kita main harusnya malam minggu. Itu malam minggu itu kita belum sampai ke lokasi karena kita nyasar Mas Rere. Oh ya Allah. Akhirnya kita makan di situ kan kita di kebun singkong. Kita ngabutin singkong, kita bakar singkong. Ya Allah. Iya, karena nggak ada makanan kan di hutan. Dan kesasar. Untung nggak ada harimau, Untung nggak ada anaconda loh. Tapi emang iya loh, teman saya itu teman saya tuh ngerjain artinya ngerjain launching untuk tambang di sana di Sumatera. Nah, pas udah mau acara tinggal besok malamnya ini dia udah nata-nata, tiba-tiba kayak ada cahaya gitu di sana. Begitu di center, macan lo nengokin begitu. Serem banget. Kalau nggak ada sih. Pas nyanyi tuduh lah, aku nggak ada macan di situ. Alhamdulillah kan. Cuman begitu masalahnya penontonnya sebagian udah pada pulang karena iya, waktunya kita main nggak ada artisnya dengan grupnya juga ya. Mereka pada pulang. Terus? Ada yang dari Palembang, itu kan undangan ya. Kita ya tetap aja harus main dong ya dari juga. Gitu. Ya, cuman begitu pulang itu sedih banget deh. Main speedboat sampai 2 jam 3 jam di laut. Serem banget. Menombak. Aduh, serem banget dah. Tapi cuannya serem nggak? Aduh, ngomong masalah cuan deh, yang penting selamat alhamdulillah deh Mas Rere. Iya, daripada kita ke bawah ombak, aduh, serem banget ya? deh. Masa kita aja tenggelam di situ. Nah, Mbak, kan Mbak Mirna ini penyanyi dangdut yang kawakan lah istilahnya ya. Pasti Masya segala Allah. macam sudah terlewati. Kalau boleh ditanya, punya idola nggak sih di dunia dangdut? Ya pastinya aku ini udah pasti punya lah ya. Aku kan pokoknya aku berkiblat lah untuk lagu-lagu aku selalu bawain lagu-lagu senior-senior aku seperti Umi Elti, Mbak Rita Sugiarto. Karena kan beliau memang Pak Haji Irama. Aku berkiblat ke sana. Oke. Lagu-lagunya kan
notasinya juga enak gitu. Sama satu lagi Mbak Hikmah Pakaya. Oke. Waktu itu aku waktu belajar nyanyi dangdut sama abahku selalu bawa beli kaset untuk aku. Nih Mir nih, ada lagu baru penyanyi ini. Kamu belajarin lagu-lagu ini, lagu-lagu nadanya tinggi-tinggi banget, kamu harus belajar. Karena saat kamu nanti ini kamu siap kan lagu-lagu tinggi itu. Cuman herannya aku nggak pernah lihat wajahnya si penyanyi itu, karena di cover hanya lagu-lagu foto-foto India. Zaman itu ya. Penyanyinya nggak ada. Aku bilang, kok ini penyanyinya nggak ada ya, hanya suaranya aja, gambarnya nggak ada. Makanya aku bilang, bah aku sih nggak mau kalau nyanyi aku dapat lagu bagus, aku bisa jadi penyanyi yang sukses. Aku nggak mau foto aku nggak ada di labelnya dong. Iya dong. Seperti Mbak Hikmah Pakaya ini orangnya mana nggak ada. Sekarang nggak tahu. Aku suka suaranya bagus banget. Dan Oke. beliau tuh nyanyi tinggi-tinggi. Aku belajar dari situ. Nada tinggi gitu masalahnya. Seperti Umi Elpi, Mbak Rita kan tinggi-tinggi tuh. Aku suka berkilat gitu. Tapi pernah belajar secara khusus nggak sama senior-senior itu? Aku hanya belajar di tip aja, pakai tip. Jadi dari kaset. abahku suka baru ini Mir lagu baru yang kamu hafalin. Aku dengerin di kaset aja Mas. Belajar cengkoknya? Di itu aja Otodidak aja ya, dengerin aja, dipraktekin. Iya, kalau sekarang kan harus ada olah vokal. Boro-boro olah vokal. Enggak lah, kita kan orang ya dulu kan abah ya orang biasa ya. Waktu itu abah juga sempat di PHK lama juga, beliau nganggur. Jadi aku yang cari uang Mas. Jadi aku yang nyanyi untuk bantu ekonomi keluarga. Jadi aku belajar situ aja di kaset. Aku nggak belajar olah vokal enggak. Pokoknya otodidak aja. Nah, Mbak, sebagai penyanyi dangdut kan Mbak Mirna ini populer sekali pada zamannya itu. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Mbak Mirna, saat kapan sih Mbak Mirna berada di puncak popularitasnya? Ya itu aku bersyukur banget album aku Jeritan Hati itu. Jeritan Hati yang membawa nama aku sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini ya. Jeritan Hati Jadi yang besarkan nama aku di Belantika Musik Dangdut dari tahun itu sampai saat ini. Sampai saat ini orang taunya Jeritan Hati ya. Bukan Tak Mampu, Bang Kodir, Fitnah. Banyak aku sekarang nyanyi nggak pernah bawa. Iya, Karang Cinta juga. Aku nggak pernah bawa lagu orang. Aku bawa lagu aku aja ada 20 buat di panggungnya. Kalau mereka tahu lagu-lagu aku semua. Jadi kalau konser nggak pernah bawain lagu orang. Lagu sendiri semua. Aja. Ih gile, juara loh. Tapi aku tampil ya paling banyak ada 7 lagu paling banyak ya. Paling banyak 7 lagu. Kalau paling sedikitnya 4 atau 3 atau 4. 3 atau 4. Itu lagu aku semua. Nah, kemarin kan Mbak Beka kesini. Kata Mbak Mega cara merangkul para fansnya itu dengan kopdar, membentuk komunitas sahabat Mega. Kalau Mbak aku kalau Teh Mirna, kalau aku sebetulnya aku nggak kebagian slot loh Mas Rere. Ya kebagian slot. Emang suka main slot? Maksudnya gini, kalau ibarat di TV tuh nggak ada petayang gitu. Karena minggu pertama fan-fan aku ada di ini. Jadi aku nggak kebagian slot. Ya adalah aku mendingan kalau mau datangnya ke rumah aku datang aja. Gitu. Mereka datang tiap malam minggu mereka pada datang karena kan hari Senin sampai Jumat mereka kan pada kerja ya. Jadi malam minggu teh aku mau ke rumah ya udah silakan. Gitu. Nggak ada membangun sosmed atau apa? Biasa suka ada arisan itu ya. Aku enggak. Kalau di sosmed ya tetap ada gitu. Banyak fansnya seluruh Indonesia ada. Alhamdulillah. Sudah berapa ribu fans yang dikumpulkan? Aduh, aku nggak ini lah. Tapi sampai sekarang masih hidup. Masih oke. Siapa yang kelola? Aku kan anak aku Devina. Devina yang sekarang ini. Kan Devina kerja jadi sekarang putra aku lah. Gitu. Pokoknya tiap malam minggu tuh mereka pada datang. Pada datang ke rumah. Malam, aku mau malam minggu mau ke rumah. Ayo ke rumah lah. Ya biasa lah. Makan apa ya kira-kira nanti Natana request nasi uduk nasi uduk. Nah, aku masak gitu. Gitu. Aku bikin makanan untuk mereka. Jadi lebih ke keluargaan ya cara nge-buildnya ya. Suka-suka teh nggak usah masak, nanti aku bawa sayur asem, aku bawa ayam bakar ya ada juga ya udah. Teteh hanya tempatnya aja deh, hanya udah gitu. Itu hubungannya komunikasinya lewat apa? WhatsApp. Oke. Kita ada nama 2M, ada Mirna Lovers gitu ada. Di grup BA Mirna Lover. Tadi 2M. Ngomong-ngomong 2M, katanya kemarin dapat bocoran Mbak Mirna baru dapat royalti senilai 2,8 M. Berapa? 2,8 M. 28 juta, tapi nolnya terjun payung semua. Maksudnya
Gimana sih maksudnya? Aduh nggak tahu deh tuh Gopin, tuh urusannya Gopin. Jadi kamu salah satu anggota dari asosiasi itu. Ardi itu apa sih? Anugerah Royalti Dangdut Indonesia. Oke. Kita tahun ini sedih banget Mas Rere, kita nggak dapet ya. Nggak Kenapa? dapet karena katanya dangdut itu pencintanya hanya 1% katanya. Katanya se-Indonesia hanya 1%. Hello, aku bilang. Tahun-tahun kemarin kan dapat banyak Dapat, kan? bahkan tahun kemarin sampai 1,5 miliar kita dapat. Oke. Tiba-tiba tahun ini kata cuma 25 juta, Bu. 25 juta. Katanya. Dari 317 ya. Kita kan Ardi ada 317. Oke. Akhirnya kita sedih juga sih, mana mau lebarannya enggak. Bahkan ketua Rai kan kita kan tergabung dari Rai dan Ardi. Kalau Rai untuk para pencipta lagu. Jadi sempat kita seperti ini juga, sempat sedih juga. Pimpinan dari grup Rai nggak bisa nolong karena memang nggak turun artinya Mas Rere. Akhirnya ya udah, alhamdulillah Pak Haji Roma Irama dan Kak Evi Tamala menghibahkan uangnya. Kak Evi 5 juta dan Bang Haji Roma Irama, Pak Haji Roma Irama 1 juta. Oh, 100 juta. Itu kayak kita mah uang apa? Uang kaget lah ya. Uang kaget apa? Kerohiman. Apa itu rohiman? Maksudnya uang hibah. Iya. Oh. Jadi itu bukan royalti ya. Bukan. Jadi uang itu diberikan Pak Haji atas dasar kasihan gitu ya. Maksudnya hati-hati ya, Bro. Hati-hati, Bro. Prihatin. Oh, prihatin. Bukan kasihan. Emang kita pengemis. Jadi diberikan Pak Haji dengan Pak Evi dengan rasa prihatin atas derita yang menimpa. Karena royalti kita tidak turun. Tidak cair karena dikorup sama. Aku nggak tahu deh ya. Pokoknya nggak turun pokoknya. Nggak tahu ya. Pokoknya entah dikorup, entah pokoknya ditilep lah ya, nggak dikorup ya. Katanya beliau sama aja dong. Katanya beliau bilang royalti dangdut itu yang memberikan adalah anak-anak pop katanya. Ya Vin. Anak-anak pop. Jadi dangdut itu ya 1%. Oh, jadi paling berapa? Jadi terima nasib. Oh, jadi katanya kemarin itu tahun kemarin itu yang ngasih anak-anak pop dari mereka tuh. Oh, oke. Mungkin Bapak nggak tahu deh aku. Nggak tahu berapa, jadi mereka kasihkan ke dangdut gitu. Jadi itu pun hibahan dari anak pop. Katanya. Dari anak pop. Padahal sebelumnya kita dapat 1,5 miliar tahun kemarin. Aku sempat dapat setiap tahun tuh 2 kali Mas Rere. Januari dan mau lebaran seminggu. Itu udah ditransfer ke rekening kita. Tapi tahun ini enggak, kita nangis, sedih banget. Banget. Gara-gara pimpinannya ganti atau bagaimana? Mungkin diganti semua orang-orang. Orang-orangnya diganti, langsung macet. Ya pokoknya ya itu namanya diganti otomatis kan itu dia dong peraturan dia gitu, Mas. Jadi berubah jadi 1%. Katanya 1% katanya. Lebih. Saya mendengarnya miris. Aku juga sedayu, Bro. Jadi kalau misalkan saya banyak uang kayak Pak Haji, saya pun akan menghibahkan. Karena ya, saya menghibahkan uang saya 1 miliar berdasarkan rasa kasihan. Berdasarkan empati atas derita yang dialami para musisi dangdut Indonesia. Padahal kita tapi bersyukur aja lah Teh ya. Tapi alhamdulillah aku udah dengar tadi katanya Teh ini pas ini apa namanya yang post ini ya. Pertama kan pop ya. Apanya? Pertama. Yang ini tadinya awalnya. Ya, terus pas dangdut ternyata rame. Itu doanya orang-orang teraniaya Mas Rere. Amin. Itu bukti bahwa penggemar dangdut tidak 1% di negeri ini. Aniaya itu, alhamdulillah. Ini teraniaya ya, Wak. Iya dong, Mbak. Jatahnya hilang ya. Jatah tahunannya hilang ya. Orang teraniaya, ada orang dijolimi itu dikobul. Iya dong. Mbak Teh. Kan Teh Mirna berkarir sekian lama. Pernah nggak sih merasa gue lagi on nih, gue lagi off nih gitu, pernah nggak sih? Aku pernah sempat 4 tahun aku vakum karena aku mau fokus ke anak-anak. Vakum ya, 4 tahun. Bukan vakum. Iya tahu. Vakum. Coba ya, oke. 4 tahun apa? 4 tahun aku nggak rekaman, aku nggak nyanyi nggak. Enggak. Emang aku mau fokus sama untuk anak-anak aku. Karena aku nyanyi mulu, Capek. Anak-anak aku dari bayi sampai umur berapa tahun sampai ngomong, "Ma, aku ini anak mah bukan sih." Emang kenapa aku ditinggal mulu sama mama?
Akhirnya aku vakum 4 tahun, aku 4 tahun. aku nggak rekaman, aku nggak show. Show paling ya Jakarta aja kalau daerah aku nggak. Kayak dulu keliling udah nggak terima kata suami, udahlah fokus sama anak. Aku emang bukan karena suami juga, aku mau fokus sama anak-anak aku, sama keluarga aku. 4 tahun aja sih Mas Rere. Oh, oke. Tapi 2005 aku lanjut lagi. Kangen lagi. Emang bawaannya begitu. Gimana mau istirahat? Iya. 4 tahun doang 2005 langsung umat lagi. 2005 sampai sekarang aku masih terus tetap rekaman. Meskipun dulu kan album, sekarang mah single nggak apa-apa. Biarpun single, pokoknya aku tetap tiap tahun harus bikin. Tapi job keluar kota masih banyak. Masih Dihajar aja. Masih dong, Bu. Selama Iya. itu cuannya cocok. Pokoknya kalau selama itu cocok ya, itu event apa, pokoknya event mah terserah mau acara reuni, acara kantor, pokoknya apa aja. Banyak kan sih pernikahan ya. Pernikahan juga masih acara ya. Pernikahan ya. Kemarin aku nggak lama di Tegal. Oke. Ya di Pemalang, pokoknya Jawa Tengah ada ya. Masih rame ya. Alhamdulillah. Ini insya Allah bulan Juli aku mau ke Jambi. Kesana ngapain, nyanyi? Apa bercocok tanam? Aku numpang makan. Ya nyenyong lah, masa mau bercocok tanam nggak mungkin ya. Nyanyi. Nah, Teh, kan di era yang sekarang nih, waktu itu Teh Myrna begitu populernya. Nah, kalau sekarang artis-artis dangdut populer tawarannya banyak ini itu ini. Wah, waktu Teh Myrna waktu itu zaman lagi ngetopnya, ada tawaran lain nggak sih selain nyanyi? Aku pernah main sinetron, pernah ikut episode itu aku hamil 1 bulan ya. Anak pertama. Cuman capek ya sinetronnya. Capek ya? Dengan nyenyong, Mbak. Nggak kelar-kelar ya? Sinetron dari pagi ke pagi. Aduh, paling cuma berapa scene gitu ya. Wah, besok lagi. Sampai aku ikut 4 episode aja, tapi enggak dah. Aku capek. Enak nyanyi ya. Satu aku lagi hamil juga kan, aku mual-mual muntah-muntah. Ya udah cukup sekali aja. Sekali aja cukup. Lebih enak nyanyi aku. Nyanyi selesai beres pulang bawa duta gitu ya. Kalau sinetron kan tunggu tayang dulu ya. baru turun. Apa adanya loh dia, sebetulnya polos apa jujur? Iya. Jujur ya. Emang aku kan ngalamin. Nah, Teh, ada regenerasi nggak sih dari Teh Myrna? Kan Teh Myrna fenomenal sekali tuh waktu itu. Terus dari anak-anaknya ada yang nurunin nggak? Ada Devina, penyanyi juga. Ya, dia juga udah punya album juga, ada. Tapi dia sekarang lagi kerja, dia fokus kerja. Kerja. Kuliah sambil kerja juga. Jadi dia untuk sementara itu udah lama aku mau fokus kerja aja. Kalau weekend aja kali ya. Iya, paling kalau ada tahun nyanyi aja ya paling weekend ya. Ya weekend gitu ya. Nah, Teh, kalau di compare nih era dangdut dulu dengan era dangdut sekarang, beda lah. Gimana sih perbedaannya? Treatmentnya beda. Oh, dulu kan aku kan kalau show itu kan kita nggak pakai manajer ya. Manajernya orang tua sendiri. Iya dong. Kalau sekarang kan ada manajer. Ada manajemennya. Jadi mungkin mau honor juga lebih anak-anak sekarang ya. Tapi zaman dulu aku juga uang segitu juga istilahnya berharga banget, Mas. Dulu aku masih bayaran dulu ya paling tinggi itu 1 juta, itu termasuk zaman itu besar ya. Tapi itu pun juga manajernya bapak aku sendiri gitu. Jadi bapak aku yang lobby mereka, aku nyanyi di antara sama almarhum ibu. Kalau almarhum ibu capek sama abah gitu aja. Gitu aja sih bedanya. Nah, Teh, kemarin kan saya sempat ngobrol sama manajernya Iyeth Bustami tuh. Kalau artis sekarang tuh ridersnya tuh macem-macem gitu. Iya bener. Nah, waktu Teh Myrna jadi penyanyi top dulu, pasang riders macem-macem nggak kalau sih? aku sih dulu ya, pokoknya kan kita kan ngikutin aja situasi di sana ya. Dia bilang, Mbak, ini kita main di pedalaman. Kita ternyata nggak ada hotel kan di sana kan, namanya pedalaman. Nanti Mbak Myrna nginepnya di rumah Pak Lurah, di kepala desa. Ya nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Iya dong. Udah gitu mandinya begini loh Mbak, namanya di kampung ya. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting aku sih nggak macam-macam. Nggak masalah. Ada juga yang artis yang Pak, aku mandi harus pakai air galon ya, aku nggak bisa pakai air ini. Yang sekarang kan
tempat-tempat yang dulu juga ada. Oh, ada. permintaan. Oh. Aku harus air galon mandinya karena kalau air di sini kan agak-agak kayak coklat itu aku takut gatal. Ya mungkin dia perawatan ya mungkin ya. Jadi takut luka atau apa kerja nggak apa-apa aku sih. Kalau aku sih alhamdulillah sih pakai air sungai oke. Air empang air oke. galon lebih bagus menurut aku, Bo. Lebih bagus menurut aku. Tapi nggak pernah nuntut macem-macem ya. Begitu. Oh, oke. Gak ada hotel Mbak, nggak apa-apa Pak. Ya namanya kita di pedalaman ya. Tahu sendiri dangdut kan yang seneng kan banyak kita menghibur orang-orang di pedalaman kan. Karena mereka itu suka kurang hiburan, haus hiburan. Jadi kalau ada artis tuh mereka seneng gitu. Seneng banget ya. Sekarang di rumah kepala suku, di rumah Pak Lurah, gimana aja gitu. Gak apa-apa. Yang ketemu hotel tuh di kotanya baru ada hotel. Kalau di pelosok-pelosok nggak ada. Enggak. Oh, tidurnya di rumah Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Pernah dilamar nggak sama Pak Lurah? Enggak lah, Bu. Nanti aku dipalu sama Bu Lurah. Nah, Teh Mirna kan Ya. sekarang nih banyak sekali acara-acara TV yang memunculkan artis-artis baru. Kayak yang sekarang tuh siapa? April sama siapa? Tasya dan April yang akhirnya membuat publik dangdut itu terpecah jadi dua. Fans ini, fans itu. Kalau Teh Mirna ngikutin nggak dangdut-dangdut itu? Iya, aku sih sempat lihat, tapi sebetulnya sih kalau aku sih ya senang aja sih karena mereka itu yang satu mereka bibit unggul Mas Rere. Oke. Suara mereka bagus. Mereka pokoknya jam terbangnya tuh udah banyak jam terbangnya. Nyanyi mereka bagus, namanya mereka ada dididik ya, ada coachnya gitu. Tapi mungkin emang kemarin tuh mungkin belum rezekinya April aja mungkin ya, belum rezekinya dia gitu. Jadi menurut Teh Mirna bagusan mana? Semuanya bagus Mas Rere bagus semuanya. Apalagi kalau yang virtual giftnya banyak itu lebih bagus lagi. Oh gitu. Jadi menurut Teh Mirna, Tasya atau April? Kalau Teh Mirna sendiri? Kalau aku sudah aku pilih April ya. April, kenapa? Ya apa ya? Aku ngeliat dia tuh nyanyi ya. Gimana ya? Aku dengerin dia nyanyi nggak pakai musik aja enak banget. Oh gitu. Enak banget lah. Dia nggak fales gitu. Udah gitu rasa dan jiwa itu dapat banget. Dapat banget. Ya. Aku suka bikinnya anak kayak udah penyanyi udah profesional. Kayak udah penyanyi punya album banyak gitu kan nyanyinya bagus banget. Padahal masih baru banget ya, masih muda banget ya. Apalagi dia kan ngamen ya. Mungkin dia berarti dari situ tiap hari ngamen tuh. Jadi dia udah terlatih gitu. Ibaratnya tuh cengkoknya udah dapet dari setiap dia ngamen itu kan ya. Jadi gitu kayaknya sih dia udah terlatih di situ. Nah kalau tiba-tiba ada produser yang menawarkan Teh Mirna duet dari kedua itu siapa yang Teh Mirna paling pilih antara April atau Tasya? Aku sih sama siapa aja mau aja nanti ditanya. Sekarang ada istilah Greta nggak ada Nggak ada ya, jadi harus ada ditanya. Mana yang cocok sikat? Aku sih sama siapa aja aku mau. Mau ya. Sama apa? Yudi MBS aja udah berapa single? 2 single. 2 single. WKB ya. Karisma Bahari ya. Iya. WKB ya. Karisma Bahari ya. Oh ya WKB ya. WKB. Udah 2 single. Boleh tahu bocorannya nggak? 1 single dibayar berapa sama WKB? Itu hasil perusahaan, Bo. RHS. Nanti kamu ini lagi ya. Minta bagian. Nah, kalau ngomongin sekal project-project Teh Mirna, sekarang ada project terbaru apa? Aku sih lagi mau sama Mega ini aku rencana kita itu yuk lagu yang 2M ini. Oke. Kita perbaruin lagi gitu. Jadi kita ubah lagi gitu. Lagunya gimana sih yang 2M? 2M lagunya lagu sedih, Bo. Tentang cita-cita gini. Suami aku selingkuh sama Mega ceritanya. Oh ya Allah. Jadi, padahal Mirna dan Mega sahabatan. Enggak, sebetulnya enggak. Jadi ceritanya tuh saut-sautan gitu ya. Sautan. Jadi aku datang ke rumah Mega bawa udah deh kalau bisa kalian pisah gitu karena bagaimana jangan ambil loh ini anaknya ayahnya, jangan ambil suami aku karena dia ayahnya anak aku. Oh gitu. Gimana sih lagunya, boleh denger nggak? Kan ini bakal jadi project. Ini jadi bakal project terbaru kan? Oke, dengerin Dok. Itu recycle dari lagu lama ya, akan dirilis ulang. Kalau Mega kan lagunya kan sakitnya hatiku dengar sindiran orang, kita belum nikah tetapi sering berdua. Itu Mega tuh ya. Asik. Nah terusnya aku dirapnya gini. Aku meminta sama Mega, maafkanlah kelancanganku, ku datang
bersama anaknya gitu. Aku tahu loh lagu itu. Lagu lama kan itu. Oh, oke. Dan ini mau dirilis ulang. Pengennya, Oh. tapi temanya beda lagi, musiknya juga beda. Oh, gitu. Aransemennya beda. Harus beda dong, nggak boleh sama. Tapi mungkin bahasanya diganti. Oh iya Kalau dong. kamu bilang gini kan tadi bilang aku datang bersama anaknya gitu kan. Sekarang diganti. Aku datang bersama cucunya. Ya cucu katanya. Iya. Cucunya benar. Kan beda usia kan. Nyanyi udah ini, soalnya nyanyi udah ini ya. Udah uzur ya. Itu proyek terbarunya. Rencana kapan rilis? Ya aku sih lagi cari-cari itu juga sih, lagi cari arrangernya ya, kira-kira yang cocok yang mana gitu. Oh. Karena kan jangan sampai lagu yang kedua ini dulu kan lagunya bagus, Oke. musiknya bagus, lagunya bagus, tiba-tiba yang kita bikin Harus lebih bagus iya, jangan sampai jangan bikin ngedrop gitu ya. Ini kita lagi cari-cari siapa kira-kira yang ini gitu. Oke, mudah-mudahan sukses ya. Amin, amin. Mudah-mudahan rilis terbarunya memberikan gebrakan Ya. dan nafas baru di dunia Benar, dangdut. amin. Ada satu yang ingin saya tanyakan. Kenapa sih Teh Mirna kalau ngomong biasa, tapi kalau udah nyanyi langsung sengau? Masa sih? Oh, kayaknya puket banget Kan gitu. harus pakai nyanyi itu harus pakai rasa dong, Oh, Sa. oke. Harus ada dinamikanya, harus ada. Oh gitu. Jadi emang stylenya seperti itu. Masa kita nyanyi, wah panas kelancangan gue, bisa begitu Oh nyanyi. enggak gitu ya. Jadi harus maafkan kelancangan. Masa mereka nyanyi sakitnya hatiku. Oh, enggak cocok. Oke. Jadi harus rasa, harus jiwa, pelafalan. Jadinya seperti lagunya Teh Mirna. Jadinya jadi kedengarannya juga apa enak gitu. Nyaman Jadi, gitu ya. Jadi orang tuh kupingnya orang nggak sakit, kuping orang juga dengernya. Kalau nyanyinya kan. Karang Cinta ada request. Apa itu? Itu hitsnya Mbak Mirna. Coba dong Mbak Mirna. Berapa ya? Karang Lupa Cinta. deh. Karang Cinta kalau nggak salah di album Kelakuan ya kalau nggak salah. Oh gitu. Di album kedua di tahun 89 itu juga sebenarnya itu nomor 4 loh Mas Oh Rere. gitu ya. Nomor 4. Jadi Bukan lagu andalan ya. bukan lagu label. Jadi produser aku tuh selalu salah kalau cari kalau pilih lagu. Aku bilang teman-teman aku juga ngomong sama Kak Evita malah. Kak Evi kira-kira kita kan waktu itu kan masih MSC satu produser. Ini Karang Cinta bagus nih. Oh ini ya Kak, aku juga pengen tapi produser aku nggak setuju. Nggak suka. Maunya lagu yang Kelakuan itu. Akhirnya yang sukses malah Karang Cinta. Yang gimana sih lagunya? Betapa sayangku kepada dirimu, apapun yang ku lakukan. Tidur kok. Enak banget. Kayak Dini nak bobokkan. Suaranya lembut banget. Itu lagunya gitu seperti itu Mas. Bagus banget ya Allah. Teh Mirna. Honestly, aku seneng banget Teh Mirna di sini dan kita jadi ngobrol banyak, Iya. ketawa. Aku juga seneng banget. Seru banget ya. Aku suatu kehormatan aku diundang kemari. Mas. Terima kasih. Mudah-mudahan jangan bosen ya. Nanti mau datang ke sini lagi kan? 2M dong ya. Iya 2M ya, boleh ya. Ya udah nanti. Sama teman aku Lobang Semut. Aku juga pernah ngeluarin lagu kuartet ya. Aku Mega Mustika, Irma Irfan dan Lisnawati. Yang gimana sih Judulnya lagunya? Lobang Semut. Itu Judulnya Lobang Semut. Aku sempat dapat award loh. Oh Di lagu gitu. itu ya kita dapat penghargaan. Apa? Penghargaan apa? Itu HDX Award. HDX Award. Gimana sih Lagu lagunya? terlaris. Bila kau pergi jauh, ku selalu denganmu, walau ke ujung dunia, kita tetap berdua. Nah itu Irma, aku makan tak makan kita kumpul, susah senang kita bersyukur, asal cintamu tak luntur. Kok nggak ada lubang semutnya? Mana lubang semutnya mana? Di rap. Oh ada. Jadi Walau oke nanti kita cari ya. Kita cari di YouTube. ke lubang semut, pasti aku turut. Ada Oh. Lisnawati di rapnya. Kemana saja kau bawa, aku kan ikut serta, walau ke lubang semut, pasti aku turut. Nah meganya di mega, makan nasi dengan garam, nikmat ku rasakan, yang penting kasih sayang, saling kita curahkan, dengan setulus hati. Asik. Lubang Enak banget judulnya Lubang Semut ya.
Jadi siapa aja Udah itu tadi? kita dong, aku, Mega Mustika, Irma Ervian dan Lisnawati. Irma di mana sih tinggal? Irma sekarang ada di Jakarta masih. Govin panggil ya, next ya. Masih tempat orang. Mr. Mahmud. Oh Ya, oke, Mr. Mahmud. halo itu ya. I love you, Mister. Oh itu, oke. Buka pintu lagunya. Buka pintu. Ah, Cantik. pintu Cicak Putih. Terus Oh, lagu Johnny. Dia banyak juga. Dia banyak ya? banyak. oke nanti Govin Boleh, pasti boleh. panggil ke sini ya. Kalau bisa tempat temanku dong dulu, undang semua tempat temanku. Oh, nih. gitu. Nah. Lulus satu aja ramenya minta ampun, gimana mau berempat? Satu lagi Mas Rere. Apa? Bang Sembut ini ada lagi satu lagi kita anggota baru. Ada satu lagi. Jadi Oke. Bang Sembut ada 5 orang. Oh, Jadi tadi bilangnya 4. sekarang ada 5 orang karena kan Mbak Lisna kan nggak bisa show. Oke. Nggak bisa. Jadi kita kalau ada apa pakai Envy Karina. Ervi Karina. Envy. Minggu depan Ervi Karina. Iya. Oh, minggu depan Gitu dia ya. undang Ervi Karina. Ya, sama Envy. Jadi kita Oh, kalau oke. ada album artis Bang Sembut kita panggil berempat. Oke. Karena Lisna nggak bisa Mbak Lisna kan Oh. dia emang udah ada usaha juga. udah nggak nyanyi. Satu beliau kan istri produser. Oh. Fokus dengan itunya. Bisnisnya. Iya. Oh, Jadi oke. kita panggil untuk gantinya Ervi. Ervi Karina. Oke. Teh, Terima kasih loh sudah Iya. sharing banyak. Iya, Sebetulnya saya sama-sama. pengen ngobrol banyak sekali karena Boleh. Teh Mirna ini mengingatkan saya zaman remaja dulu. Oh, sekarang jam apa? Saya sempat kok melewati fase remaja, Iya. nggak meletek dari Kalau batu sekarang enggak. setengah Ah. remaja ya. Sekarang gue malu nyebutnya. Sekarang bukan remaja. dong. Sekarang Setengah tua ya. Setengah matang. Udah patang kali. Nah, memang lagu-lagu Teh Mirna ini melekat. Walaupun saya sebetulnya penggemar semua genre gitu dan keluarga dan lingkungan saya pasti kalau yang namanya dangdutan dimanapun kan, apalagi saya orang kampung kan, jadi Sama aku juga. apal semua gitu. Walaupun nggak menggemari tapi akhirnya apal karena keseringan denger Iya, gitu. benar. Tapi ada satu lagu yang sampai sekarang tuh masih melekat di hati saya. Itu. Itu lagu Bukan Tak Mampu Mata itu. mampu ya. Karena itu gue banget gitu. Oh. Peres. Peres. Apa eta-eta. Tapi oke, sayangnya waktunya Bener nggak? membatasi kita. Bener terjadi. Aku bisa kok. Enggak. Ada kejadian terjadi nyata. Eh, Kejadian nyata nggak Mas Rere? Itu nanti ceritanya di balik Oke, layar oke, aja oke, ya. oke. Ya, tapi lagunya saya hafal sampai Mm-mm. sekarang. Nggak peres kan? Peres nggak? Enggak peres beneran. Nah, sebelum kita berpisah di sini, saya pengen ada Teh Mirna menyampaikan sesuatu yang positif, pesan kepada sahabat mantap, sobat mantap di sini. Ya buat sahabat mantap, buat sahabat mantap dimanapun kalian berada, jangan lupa panteng terus ya Mas Rere. Channel ini nih, Oke. keren banget pokoknya, keren banget pokoknya. Pokoknya di sini banyak beraneka Legend legend. datang ke sini. Juga ada yang senior, yang junior juga ada Yang junior Mas juga Rere. hadir. Pokoknya kalian harus pantang tuh channel mantap ya. Fix mantap. Fix mantap, oke? Oke. Itu Ya. pesan aku gitu aja. Nah, Teh Mirna, kalau tadi ditanya, Teh Mirna ada usaha lain gak sih selain nyanyi? Aku nyanyi. Aku sih sebetulnya dulu pernah usaha gorden ya. Oke. Gorden, cuman ya aku kesel banget kalau ada pas jahitan banyak pada pulang tuh kerjanya. Emang begitu. Sebel banget ya. Heeh. Laundry juga begitu juga pas banyak kerjaan, banyak utuhan pada pulang. Dulu kan kita belum ada handphone yang kamera gitu kan kita bisa ini. Kalau sekarang mah ada yang bilang orang tua saya sakit lah, Teh, inilah. Benar. Video call aku. Video Ya kalau call. sekarang ya mungkin bisa video call. Benar nggak? Takutnya mereka cuman Bohong-bohong, speak bohong. doang. Iya, speak doang. Kadang udah capek banget ya. Jadi sekarang fokus di nyanyi aja. Nyanyi, tapi aku juga rencana nih mau ya doain aja ya. Aku sih pengen buka usaha kontrakan, Bu. Kan itu kan menjanjikan banget ya. Oke. Amin, amin. Amin. Doain aja ya. Oke, dan mudah-mudahan segala yang dilakukan Teh Mirna membawa efek positif Berkah. untuk Amin, keluarga amin. ya, Sambung doanya berkah. buat Mas Rere ya. Amin, dan tentu saja berlimpah Amin, amin. untuk keluarganya. Oke, Teh Mirna, saya punya 7 permainan. Ini kata aja, sambung kata namanya. Kalau saya sebut satu kata, Teh Mirna harus mengeluarkan satu kata
yang ada di otak Teh Mirna? Susah, jangan susah dong. Enggak susah, gampang. Kalau saya bilang duit, Teh Mirna bilang apa? Ah, Mau ya? ya mau lah. Ya kira-kira gitu ya. Masa sih gak mau duta? Kira-kira gitu ya. Jangan mau tanya dua duit. Oke, siap ya. Ada 7 kata ya. Ah. Palu. Enggak, takut ketok jadi benjol Pak. Satu kata ih. Satu kata jangan lupa ya. Palu. Enggak. Enggak. Kurang. Hah? Kurang. Nggak mau kurang, aku maunya nambah. Nambah. Aku maunya nambah. Sapi. Boleh sih kalau banyak mah. Apa yang ada di otak lo? Kambing kayak apa gitu? Sapi. Aku sukanya kambing. Kambing. Ah. Kulkas. Aku sukanya itu, Bo. Bukan itu. Apa? Mobil. Enggak. Oh, mau yang gede-gede ya? Iya, Oh, oke. Laut. Aku pengennya di pantai aja, Pantai. Pantai. Gelas. Aku sukanya piring, Bo. Oke. Panggung. Aku maunya yang main deprok aja. Deprok. Deprok di panggung. Deprok. Kalau nyanyi sambil deprok ya. Maksudnya gini, deprok itu maksudnya kita nggak luas kayak itu. Oh. Kita dekat sama penonton. Itu deprok. Oke. Nah, nyawa juga enak. Dalam kondisi deket, lebih suka deket sama penonton daripada jauh. Airnya juga banyak kalau deprok. Oke. Kalau panggung kan harus ke atas dulu orangnya. Nih, repot. ribet. Udah gitu nggak boleh sama keamanan. Jangan naik ke atas, nggak boleh. Oh gitu. Iya, Jadi kameranya nggak nyampe ya. Jadi sedikit. Kalau deprok kan kita dekat sama mereka, nyawer juga. Bahkan aku dikalungin sama mereka. Mantap kan? Pernah nggak? Katanya kalau penyanyi dangdut tuh sawerannya gede-gede. Iya. Pernah nggak dapat saweran yang paling fantastis? Aku pernah dapat di Tegal ya. Di Tegal? Itu beliau emang yang hajat Bapak Kasoip itu beliau undang-undang aku dengan honor yang lumayan banyak. Lumayan. Beliau nyawer juga gitu. Nyawer berapa tuh waktu itu Kak? Jangan dong kasih tahu. Enggak segepok, 2 gepok, 3 gepok gitu. Pokoknya banyak deh ya, banyak banget iya. Pokoknya alhamdulillah aku sampai umroh loh. Langsung dapat saweran buat umroh ya. Ya Allah, luar biasa. Keluarga umrohnya? Aku sendiri. Anak-anakku kan ini sekolah, masih kerja, sekolah ya. ada kuliah, ada yang kerja. Jadi udah mama aja di luar dah. Gitu ya. Iya. Luar pengennya biasa. sih aku nanti pengennya kalau dapat yang lebih gede lagi, aku undang anak-anak aku, keluarga aku untuk umroh bersama. Amin. Aku bawa. Didoakan. Semoga setelah ini jobnya berlimpah, Amin. sawerannya berlimpah, sehingga membawa berkah kepada Teh Mirna dan keluarganya. Nah, aku juga bisa bikin kontrak-kontrakan dulu. Nah, biar bisa umroh bersama-sama keluarga, bisa bikin usaha kontrakan rame-rame, ya banyak-banyak ya. Oke, Teh Mirna, thank you banget sudah ngobrol banyak Mas Rere. dan sharingnya luar biasa sekali. Dan Mas Rere berharap dengan kita ngobrol ini bisa memberikan inspirasi positif kepada sobat mantap di rumah ya. Oke, sobat mantap, itu dia ngobrol kita dengan Teh Mirnawati si jeritan hati ya, dan kita berharap bisa berjumpa kembali untuk ngobrol-ngobrol lebih santai lagi, lebih rileks lagi. Tapi harapan kita apa yang kita bawakan hari ini bisa memberikan efek positif dan inspiratif untuk Anda semua. Saya Mas Rere. Saya Mirnawati. Nggak kuku. Au.